Sidang perdana kasus penipuan terhadap aktris Jessica Iskandar dengan tersangka Christopher Stefanus Budiono atau CSB batal digelar. Sidang yang beragendakan dakwaan penuntut umum seharusnya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis kemarin, namun urung dilaksanakan setelah jaksa penuntut umum membatalkannya. Kuasa hukum CSB, Situmorang, mengaku kecewa dengan pembatal sidang perdana, mengingat dirinya bersama tim kuasa hukum lainnya sudah datang sejak pagi. Pembatalan sidang perdana tersebut membuat pihak CSB berang, lantaran kliennya dengan sendirinya harus menunggu lebih lama demi mendapatkan kepastian hukum. Kesempatan hari ini hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami datang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menghadiri sidang terkait klien kami yang bernama Christopher Stefanus Budiono. Nah, adapun agenda hari ini adalah sidang pertama atau yang biasa dikenal adalah sidang pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Namun tadi sekitar jam 2:05 saya coba datang ke tempat tahanan ya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun dari petugas tahanan menyatakan bahwa klien kami yang bernama Christopher Stefanus Budiono tidak dibawa karena dengan alasan jaksa penuntut umum membatalkan sidang hari ini. Aku pribadi juga menunggu-nunggu nih. Kalau alasannya kita nggak tahu. Cuman kata petugas yang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya tahanannya bilang dibatalkan hari ini untuk CSB-nya sendiri. Alasannya kita juga kurang tahu. Tapi mungkin besok ya kan mereka menyampaikan ke tahanan juga ya, ke Cipinangnya atau ke bagian yang suka mengantar ya petugasnya ke Jaksa Negeri Jakarta Selatan. Kalau kecewa pasti kecewa karena kami tim dari kuasa hukum Togar Situmorang Law Firm ya yang mewakili klien kami Pak Christopher Stefanus Budiono sudah menunggu ya dari jam 10 pagi ya. 10 pagi kami sudah di sini, terus dari petugas bilang katanya 1:30 baru mulai sidangnya. Tapi kita tadi coba mendatangi jam 2:05 ke bagian tahanan titipan kejaksaan, ternyata klien kami yang bernama Christopher Stefanus Budiono tidak dibawa dan jaksanya membatalkan sidang hari ini. Dengan alasannya kita juga kurang tahu. Kalau diundurnya kemungkinan minggu depan lagi, ya. Itu pun juga kita belum tahu apakah minggu depan sidangnya berjalan atau enggak. Namun kita minta karena proses ini juga kami mengharapkan yang terbaik nantinya, ya, dan juga hasil terbaik ke depannya. Makanya kami minta ya segera untuk disidangkan supaya proses hukum ini menjadi terang benderang ke depannya. Ini makanya kami mengharapkan ada kepastian hukum di sini dari klien kami juga, ya. Dan juga kalau bisa jangan dimolor-molor kayak gini. Kan kita pengen semuanya yang terbaik juga kan. Supaya apa? Supaya proses hukumnya ya cepat selesai. Dan juga dari klien kami juga ada kepastian hukum terkait pasal yang disampaikan kan gitu. Namun sampai saat ini kita belum tahu nih pasal apa nih nanti yang disampaikan dari para penegak hukum lainnya ya, baik itu dari kepolisian ya, baik itu dari jaksa penuntut umum maupun dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nantinya kan gitu ke depannya. Kalau jadi jaksanya kan kita baru hari ini sidang mulainya kan gitu. Nah, tapi mudah-mudahan minggu depan ya sidang pertamanya ya kan sesuai sama agendanya, sesuai sama jadwalnya gitu loh. Jangan sampai nanti kayak hari ini kan gitu ya, sidang besok lagi ternyata ditunda lagi. Nah ini ada apa gitu loh. Jangan sampai kita mengharapkan yang kayak begitu, sidang yang ditunda, kita nggak mau. Apalagi terlalu berlama-lama gitu ya. Karena kenapa, kasihan juga klien kita ini, nggak ada kepastian hukumnya nanti ke depannya. Ini bagaimana gitu loh. Dan kita minta kalau memang klien kita nggak bersalah, tolong dibebaskan. Jangan dilama-lama ditahan gitu loh. Kan gitu, kalau memang kagak ada dua unsur yang memang disangkakan kan gitu, yang didugakan kan gitu. Itu aja sih.
sekedar ngejok konten. Kalau salah ya salah. Bisa berlatih. Mau tahu cerita lebih dalam tentang selebriti dan public figure? Saksikan bersama saya Visa Putri pukul 18.00 hanya di Cumi. Visit di cumi-cumi.com. Dalam kasus penipuan yang dinilai membuat kerugian, Jessica bersikeras menuntut CSB mengembalikan hasil penipuan yang dilakukan terhadap dirinya. Menanggapi hal itu, kuasa hukum CSB memberi tanggapan menohok. Jika kliennya sudah dalam tahanan, bagaimana ia dapat mengembalikan apa yang menjadi tuntutan Jessica Iskandar? Tidak itu saja, melalui kuasa hukumnya, CSB berencana akan melaporkan Jessica atas tindakan tidak menyenangkan saat di bandara. Menurutnya, apa yang dilakukan Jessica saat itu membuat psikis kliennya terganggu. Kalau untuk menuntut hak baliknya, hak balik yang mana lagi? Kan kami sudah ditahan dan sudah menjalankan hukumannya. Jadi apa yang harus dituntut lagi mengenai hartanya dia yang minta dikembalikan? Logikanya kan gimana gitu loh? Orang sudah ditahan di dalam, ya sudah menjadi pesakitan, terus sekarang diminta kembali. Ya kan hartanya itu bagaimana gitu, sedangkan dia kan nggak kerja di dalam, dia hanya menunggu nanti putusannya aja dari pengadilan bagaimana ke depannya, itu aja. Sambil jadi nanti dia ke depannya kalau memang selesai ininya dia akan memperbaiki lagi ya kan kehidupannya, kan itu aja yang kita minta supaya dia berjalan dengan sesuai ya aturan hukum yang ada di Indonesia dan juga dia bekerja seperti yang kayak teman-teman semua bekerja sejak kala, kan begitu intinya. Itu aja sih. Pastinya sebagai korban, apalagi uang yang hilang itu banyak sekali buat aku pribadi ya. Itu aku kerja dari umur 16 tahun, pagi malam ketemu pagi. Jadi rasanya tuh ya itu bukan hanya hak aku tapi hak juga anak-anak, orang tua. Juga banyak banget tanggung jawab di uang itu gitu. Terakhir saya ketemu beliau sebelum kita kesini minggu yang kemarin, beliau masih drop, masih terpikir terkait waktu dia ditangkap itu sampai dia ditahan, sampai dia dibawa dari Bandara Soekarno-Hatta itu, ya kan, yang dia sempat ya mungkin teman-teman media hadir juga pada saat itu ya kan, dari pihak sana ya, dia mau video-videoin meneriak-teriaki ya kan di tempat yang memang harus steril tanpa adanya teriak-teriakan atau apapun di sana kan itu ya, di mana mereka sudah menjaga klien kami ini dengan ketat ya, dari pihak penyidik Polda Metro Jaya maupun dari pihak bandara sendiri ya. Nah ini klien kami masih menyayangkan itu loh, dan dia kondisi psikisnya baik psikis maupun fisiknya itu dia masih trauma dengan keadaan yang memang dia sendiri juga kaget gitu loh, karena ini kan menyangkut nama baik dia sendiri, apalagi beritanya ini sempat kemana-mana, otomatis kan dari pihaknya dia sendiri, baik itu saudara, keluarga, tetangga, kerabat, segala macam kan jadinya tahu. Yang seharusnya memang ini prosesnya dia sudah jalanin, dan dia memang harus jalanin, tapi ternyata keadaannya berbalik buat dia sendiri. Itu yang kita sayangkan, dan sampai saat ini kan kami ya kejiwaannya atau fisiknya ini masih agak terguncang sedikit dengan kejadian waktu kemarin itu sampai sekarang. Adapun upaya yang akan kita lakukan nanti ke depannya adalah mengenai laporan balik ya yang kita akan sampaikan ya, yang mana di sini kita sudah diberikan kuasa. Perasaan pribadi ya dia punya hak lah untuk berbicara kan, tapi ya balik lagi kalau umpamanya dia mau lapor balik emang ada unsurnya. Emang saya kan nggak mukul, enggak, saya juga ngelawan juga enggak, saya cuma nguapin apa isi hati saya cuma bertanya dia selama ini kemana aja. Itu kan ada juga tuh jejak digitalnya, di situ saya juga nggak ngancem orangnya kok. Terus juga ya namanya juga manusia, emosi dari 18 bulan mangkir tiba-tiba dateng nanya selama ini kemana, salahnya di mana ya kalau kayak gitu. Jadi kalau dia mau merasa begitu sih boleh-boleh aja,
karena kita pun juga merasa dirugikan, dibikin capek dan segala-segalanya kan. Nah, adapun nanti ya yang akan kita laporkan balik ini adalah adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ya. Sebagaimana yang diatur di dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang diduga ya dilakukan oleh Vincent Francescus Verhaak dan Jessica Iskandar ya, dimana pada saat itu ya klien kita baru tiba dari luar negeri ya, dan sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta ya klien kita dicaci maki ya, dibuat perbuatan yang tidak menyenangkan lah gitu ya dengan seenaknya dia lah kan gitu ya, memaki-maki klien kita di depan umum loh ya. Dan kita juga sudah mengirimkan somasi ke mereka ya. Ini somasi pertama kita, di mana somasi ini kita buat di tanggal 30 November 2023 ya, terkait laporan ya. Di awal kita sudah berkirim surat ke Diskrimum Polda Metro Jaya ya, terkait adanya permohonan ya membuat laporan pencemaran nama baik terhadap klien kita yang bernama Christopher Stefanus Budianto, dan ini mereka sudah jawab, dan pada intinya mereka bersedia untuk nanti ya mengawal klien kita membuat laporan di SPKT Polda Metro Jaya. Tapi nanti untuk kapannya kita masih terus berkoordinasi sama pihak Polda Metro Jaya, khususnya penyidik dari unit 1. Bagaimana langkah ke depannya kan gitu, terkait masalah klien kita nanti akan membuat laporan di Polda Metro Jaya.